Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada hari ini pertemuan kita yaitu tentang manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Oke, kita lanjut. Bagian pertama yaitu tentang berfoya-foya. Adapun pengertian berfoya-foya yaitu sikap hidup menghambur-hamburkan uang secara berlebihan dengan tujuan bersenang-senang dan minim manfaat. Selanjutnya untuk cara menghindari sikap berfoya-foya. Yang pertama, selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selektif memilih teman, jalani hidup dengan sederhana, tentukan prioritas utama dalam menggunakan uang atau harta kita. Beramal dan bersedekah, menabung dan berinvestasi, kurangi berbelanja hal yang tidak berguna, susun rencana keuangan jangka panjang kita. Adapun manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, yang pertama mencatat pengeluaran dan pemasukan, tidak berpengaruh buruk rayut setan, terhindar dari sikap hidup miskin, terbiasa memenuhi kebutuhan dan menjauhkan keinginan, terbiasa menerapkan skala prioritas, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, serta disukai oleh orang lain. Oke, kita lanjut ke bagian kedua yaitu tentang riya. Adapun pengertian tentang riya menurut bahasa yaitu pamer, dan menurut istilah sikap memperlihatkan amal ibadah tertentu kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan agar mendapat pujian. Adapun dalam surah Al-Baqarah ayat 264, ini dalil yang menjelaskan tentang riya, yaitu wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya, larang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu di licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Oke, kita lanjut ke adapun cara menghindari sikap riya. Yang pertama adalah luruskan niat, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari kedudukan diri hanya seorang hamba, berusaha mengendalikan hati, memperbanyak bersyukur serta mengingat Allah Subhanahu wa taala, sembunyikan amal kebaikan, belajar ikhlas, mengingat kematian, menggiatkan ibadah, menyadari Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi dan mengingat bahaya riya. Kemudian untuk manfaat sikap riya ini, yang pertama ikhlas atas amal yang dilakukan, makin meyakini bahwa beramal hanya untuk Allah, menjadikan amal ibadah bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, terjauhkan dari ancaman syirik kecil, menjauhkan dari semua amal ibadah yang bersifat sia-sia, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dan manusia. Oke, kita lanjut ke bagian ketiga yaitu sum'ah. Adapun sum'ah ini menurut bahasa yaitu diperdengarkan oleh orang lain, dan menurut istilah adalah amalan yang sengaja diperdengarkan atau diceritakan kepada orang lain agar diketahui orang tersebut telah melakukan kebaikan. Adapun manfaat sum'ah
Manfaat untuk menjauhi sikap sum'ah ini yang pertama adalah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang berkualitas, mengutamakan kepentingan Allah Subhanahu wa taala atas kepentingan hawa nafsu, mendorong umat Islam untuk semakin yakin atas jaminan Allah Subhanahu wa taala, mendorong umat Islam untuk mengutamakan kehidupan akhirat. Kemudian yang keempat, takabur. Takabur adalah sikap hidup menghambur-hamburkan uang secara berlebihan dengan tujuan bersenang-senang dan minim manfaat. Cara menghindari sikap takabur ini ada 4. Yang pertama yaitu membiasakan diri untuk selalu tawadu, berusaha tidak memandang orang lain dari sisi kelemahan. Ketiga, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keempat, memperluas pertemanan baik di lingkungan rumah ataupun sekolah. Kemudian manfaat menjauhi sikap takabur ini, yang pertama, menjadikan manusia bersikap rendah hati, menumbuhkan kesadaran bahwa manusia adalah makhluk yang tidak berdaya, terjauhkan dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, tidak takut dipandang rendah oleh sesama manusia, menumbuhkan sifat keimanan yang lebih kuat. Kemudian yang terakhir, menjadikan orang yang terbuka atau menerima kritik dan masukan. Kemudian selanjutnya yaitu tentang hasad. Perasaan iri atau nikmat yang didapatkan seorang baik dalam bentuk harta, kedudukan, ilmu dan lainnya, disertai usaha agar nikmat tersebut hilang dari pemiliknya. Ada berapa di sini tentang cara menghindari sikap hasad. Yang pertama, memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama, selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan, meyakini bahwa nikmat yang diberikan Allah sesuai dengan kebutuhan, meyakini bahwa tidak semua nikmat yang diberikan Allah adalah baik, bisa jadi itu cobaan. Semangat melakukan kebaikan dan menyadari kerugian sikap hasad. Kemudian untuk manfaat menghindari sikap hasad, yang pertama adalah terjaga dari penyakit rohani, menjauhkan diri dari berbagai penyakit fisik, menumbuhkan sikap persaudaraan yang harmonis, menumbuhkan sikap bersyukur dan menyadari bahwa semua nikmat Allah Subhanahu wa taala selalu berhusnuzon dalam menjalani kehidupan. Itulah tadi materi tentang bagaimana kita harus menjaga yang 5 ini. Mungkin itu pertemuan kali ini saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.